Alright guys, kita ketemu lagi di podcast Gen Z, di mana anak muda bersuara. Oke, sebelumnya kenalan nih. Aku Zahra yang bakal tanya-tanya seru ke narasumber kita. Nah, sebelum itu kita bakal kenalin nih narasumber kita kali ini yaitu Halo, aku Aura. Salam kenal. Aura sendiri nih dari kan mahasiswa nih dari Hmm, universitas mana dan fakultas mana nih? ayo, mana? Jadi aku dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Budaya. Ilmu Budaya. Anak FIB nih ya, anak FIB nih. Dari FIB. Oke, sebelumnya kita mau terima kasih nih karena udah mau datang ke podcast kami. Nah, topik yang kita bahas kali ini tuh tentang dampak maraknya kebudayaan dan industri musik Korea Selatan nih di Indonesia. Nah, sebelum itu kita udah dapat info nih bahwa Kak Aura tuh suka boy group sana nih. Nah, kira-kira boy group mana nih? Kira-kira? Mungkin sedikit cerita, nggak apa-apa kali Oh, ya. nggak apa dong. Kak, bagi-bagi kan. Jadi aku itu adalah K-popers dari zaman generasi ketiga. Jadi K-popers sendiri kan ada K-pop sendiri tuh ada generasinya gitu. Oh, ada generasi. Satu, dua, tiga. Sekarang kan empat, empat akhir lah. Oke, oke, oke. Dan aku sendiri NCTzen, Itu dari boy group mana nih, guys? NCT, NCT dan Wavy. Oke, oke. Nah, kalau menurut Kak Aura sendiri nih, maksudnya budaya Korea tuh bawa dampak positif nggak? Atau ada dampak negatif nih? Nah, seperti yang kita tahu nih, banyak yang bilang kalau budaya Korea yang masuk, termasuk si boy group atau girl groupnya tuh bawa dampak lebih buruk karena banyak generasi muda yang udah lupa gitu sama budaya sendiri. Gimana? Pastinya suatu kebudayaan yang muncul itu ada dampak positif negatifnya ya. Tapi aku ngerasain banget dampak positifnya sih. Jadi kalau untuk dampak positifnya nih, misal kita bisa belajar hal baru, kebudayaan baru yang nggak kita ketahui, terus juga bahasa baru, terus juga semenjak aku jadi K-popers aku jadi kayak pandai bersosialisasi gitu. Oke, jadi ngajarin cara bersosialisasi gitu Jadi ada. kita bersosialisasi kan nggak cuman offline gitu di kayak dunia maya sama anak-anak K-popers lainnya kayak gitu Oh, itu, dan temenannya bahkan bisa sampai ke real life gitu. Jadi kayak misalnya aku punya teman kita tuh kenalnya di media massa, media massa. media sosial Maya, maksudnya. iya Oke, betul. oke, oke. Jadi, kita kan kenalnya di media maya, terus habis itu karena kita sama-sama suka NCT, terus kita juga ngebiasin bias yang sama begitu kan, Oh, tambah semangatnya kayak wah gila dia ketemu bias yang sama gitu, itu enak banget untuk curhat, untuk kita berbagi hal apapun itu. Nah terus waktu NCT ke Indonesia tuh ya coming gitu, itu kita ketemuan gitu. Jadi walaupun domisilinya itu beda ya, aku di Jawa Timur dia di Jawa Tengah gitu, oh jadi bisa dapet temen antar kota antar nih, ya antar wilayah lah ya. antar provinsi malah gitu. Terus nggak canggung sama sekali gitu loh, kita nggak yang so SKSD tapi emang anak K-popers sehumble itu gitu. Jadi bisa melatih sosialisasi kita, terus kita bisa belajar Hangul pasti ya, bahasa Koreanya itu. Ah, Terus nah, kita juga bisa uh, aware banget sama budaya Korea itu, bagus banget loh sumpah. Bahkan kalau misal melihat dramanya, di drama itu mungkin ada kayak anak sekolah Korea yang benar-benar kamarnya estetik gitu loh, oh, enggak sih? iya sih, sering-sering. Itu tuh aku dan beberapa anak K-popers pasti punya hal-hal yang bisa mengestetikkan si kamar kita. Oh, referensi gitu kan ya. Iya betul. Selama jadi penggemar si K-pop sendiri tuh ada dampak negatif kak buat diri sendiri juga. Kalau emang yang mungkin kak atau ada yang
ngebully karena kakaknya suka K-pop nih atau gimana, ada nggak? Dampak negatif mungkin omongan dari orang-orang ya, orang-orang yang emang dia tuh nge-head K-pop dan segala macamnya yang berhubungan seperti itu, kayak apa sih kok suka sama orang make upan, cowok make upan gitu loh, cowok cantik gitu. Padahal sebenarnya ya cantik dan ganteng itu nggak hanya dimiliki cantik cewek, ganteng cowok, enggak kan ya. Bahkan ada cewek yang dia profilnya itu fiturnya ganteng kan Ah, iya gitu. sih, banyak kan. Di Iya, Indonesia juga banyak kan. kayak semisal mungkin Iis Dahlia gitu, dia juga eh, main di Terlalu Tampan jadi ibunya. Ah, iya iya Kayak kan. gitu. Oke, Jadi oke. sebenarnya mereka banyak apa ya, mencari pembelaan akan hal yang nggak mereka sukain gitu, terutama K-pop itu. Jadi mereka nge-head K-pop dengan jatuhin mental si K-popers itu, kayak apaan sih lo, nggak banget, kayak suka kok sama K-popers, suka kok sama yang gini-gini kayak gitu. Itu sebenarnya agak kalau misal, tapi kalau misal anak K-popersnya itu dia mentalnya kuat, itu mah main Biasa lalu. aja, biasa aja ya. Hmm, Dianggap udahlah, paling sih. ya. Soalnya kan kita juga punya kesukaan sendiri-sendiri gitu loh Kak. Nggak boleh ngejat satu sama lain kan. Betul, tanpa tahu. Oke, kalau gitu nih, gimana sih pendapat kakak nih sebagai developer sendiri nih tentang, kan ada tuh yang terlalu fanatik ya, ada yang mungkin ada yang bisa bedain nih, kita suka budaya Korea tapi juga masih aware nih sama budaya Indonesia. Kan ada yang terlalu fanatik nih, jadi sampai lupa nih budaya sendiri tuh, gimana menurut kakak? Itu udah fanatik akut gitu ya kalau istilahnya itu. Bahkan ada di istilahnya kalau K-popers tuh namanya sasaeng Kak. Oh, Ya. Jadi sasaeng ini fans, sebenarnya bukan fans juga sih, yang terlalu fanatik banget. Dia bahkan ngikutin si idolnya itu kemanapun idolnya pergi. Dan jadi itu ganggu banget gitu, ganggu privasi. Dan bagi aku itu sangat amat itu disayangkan ya. Seharusnya nih kita sebagai uh, anak muda juga harus pintar-pintar untuk mengolah apa yang menjadi kesukaan kita gitu. Dan jangan yang terlalu fanatik itu kesannya malah mengganggu orang tersebut yang kita sukain. Terus juga kita nggak akan dapat hal yang didapetin orang-orang yang beruntung gitu loh, karena konteksnya udah fanatik banget gitu, malah merugikan diri sendiri. gitu pula kayaknya fans fanatik tuh bukan cuma di K-pop aja kan, kayak banyak bidang yang juga ternyata ada fan fanatiknya aja gitu. Kayak di mungkin di olahraga juga ya, kayak yang beberapa bulan yang lalu yang nggak perlu disebutin kan. Nah, karena kita udah di penghujung acara nih, Kak Amra ada pesan nggak buat para viewer, ini buat tetap cinta sama budaya sendiri, tapi ya nggak apa-apa sih cinta sama Korea, cuma buat tetap cinta sama budaya sendiri itu kan perlu kan, ada pesan buat viewer nih. Ada, pastinya ada nih, untuk teman-teman K-popers jangan lupakan untuk budaya kita sendiri. Sebenarnya ada loh Kak, kayak anak K-popers yang pinter ngedance dan dia itu bisa mengombinasikan dance-nya modern sama tradisional dance. Itu perlu dikembangin banget gitu, apalagi ya sebagai aku juga anak Fakultas Ilmu Budaya gitu, kita yang ada istilah Kamis berbatik itu sangat amat harus dijunjung terus, harus terus Kamis berbatik, jangan sampai lupa. Boleh untuk ngestan K-pop idol kalian apapun itu di generasi 1, 2, 3 ataupun 4, boleh kalian nguras kantong buat ketemu mereka, tapi tetap kalau bisa malah pas kalian ketemu mereka tuh kalian harus kayak uh, bicarain hal-hal yang daerah kalian banget gitu, kayak misal ya di NCT tuh ada namanya Doyung Kak.
Itu Oh, suka banget sama salaknya Indonesia. Salak? Iya, salak. ya ampun. Terus juga si Lo itu suka banget sama Magisnya. Agak Kalian bisa, vokal ya. Agak vokal ya sebenarnya. iya betul. Kalian bisa kayak ngomongin hal-hal yang Indonesia banget biar mereka tuh tahu dan lebih wah ternyata di Indonesia ada gini ya. Terus ternyata ada gini. Jadi mau ke Indonesia lagi gitu, lagi dan lagi. Jadi Indonesia juga bisa sebagai pariwisata mereka gitu. Jadi kita untung di pariwisatanya Indonesia, untung di mereka juga, untung di kita juga karena kita wah enak nih ya kita sebagai ngerasa jadi penggemar yang laki gitu, yang beruntung karena mereka datang terus ke negara kita. Kita sambut dengan makanan tradisionalnya Indonesia gitu. Terus juga jangan lupa untuk kalau misalkan fun man sama mereka bawain aja rendang apa kayak soto yang bener-bener Indonesia able banget gitu. Pokoknya jangan sampai lupa untuk terus kembangin apapun yang berbau Indonesia sih karena kalian juga tinggalnya di Indonesia walaupun kalian nanti mau nyusul di bias kalian ke Korea Selatan gitu ya kak. Mungkin banyak juga yang aku pengen ke Korea Selatan ketemu ini gitu. Kalau Kak Aura sendiri nih ada niatan nggak buat nyusul nih ke Korea? Entah itu liburan atau gimana nih? Nyusul tapi dengan syarat di aku sendiri kayak aku mantepin diriku kayak gue boleh ke Korea Selatan tapi asal dengan motif belajar bukan yang cuman ngintilin idol kayak selesai itu tadi loh kak. Jadi mau ada rencana buat lanjut kuliah di Korea nih. Aminin aja dulu. Aminin aja. Oke. Jadi intinya buat para K-popper nih, jangan lupa buat tetap junjung tinggi kebudayaan kita. Nah, tapi juga suka boleh, tapi kan tetap ada kebudayaan yang harus tetap kita jaga buat lestari nih. Oke, gitu aja bincang-bincang kali ini. Makasih buat mau jadi narasumber kita. Sampai jumpa lagi di podcast Gen Z berbicara di mana anak muda bersuara. Bye.